Pada tahun 1960, Sai Baba mendirikan Satya Sai Baba Organization yang menjalankan berbagai misi kemanusiaan di seluruh dunia. Sai Baba Centers memiliki cabang di 1.200 lokasi yang tersebar di 144 negara di dunia termasuk Amerika, Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Menurut klaim dari para pengikutnya, beliau memiliki 50 hingga 100 juta pengikut. Sai Baba juga mendirikan sejumlah besar sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai lembaga amal di India dan luar negeri dengan total biaya sekitar 1,4 triliun rupiah atau setara dengan 31,5 miliar dolar Amerika. Sekolah Satya Sai juga telah didirikan di 33 negara termasuk Australia, Meksiko, Inggris, dan Peru. Pada saat ulang tahun beliau yang ke-80, jutaan orang dan juga 13.000 delegasi dari India dan 180 negara lainnya datang berkunjung kepadanya mulai dari rakyat kecil, pengusaha, cendekiawan, sampai para pejabat. Kota kediaman beliau yaitu Puttaparthi yang dulu dikenal sebagai dusun yang miskin dan terbelakang, kini telah menjelma menjadi sebuah kota modern yang memiliki stasiun kereta api, bandara udara, bangunan administrasi, stadion indoor dan outdoor, rumah sakit, planetarium, universitas, serta museum spiritual. Museum Agama Dunia Chaitanya Jyoti bahkan mendapat banyak penghargaan dari dunia internasional. Salah satu ajarannya adalah sebagai berikut. Bila engkau mempunyai iman, maka Tuhan yang ada di pusat dari keberadaanmu akan menyelamatkan dirinya sendiri, akan menyatakan dirinya sendiri. Ia bisa engkau pahami. Sadarlah akan Tuhan yang adalah saksi abadi. Dia melihat dan mengetahui segala sesuatu. Persembahkanlah segenap pikiran, kata-kata, dan sepak terjangmu kepada Tuhan. Bila kau dekat kepada Tuhan, maka dekat juga Tuhan kepadamu. Hanya ada satu agama, yaitu cinta. Hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa hati. Hanya ada satu kasta, yaitu kemanusiaan. Dan hanya ada satu Tuhan dan Dia ada di mana-mana. Meski demikian, beliau juga tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan ada yang menganggapnya sebagai tokoh sesat, bahkan ada juga yang menuduhnya sebagai orang yang mengaku menjadi Tuhan. Adapun kebanyakan umat Hindu menganggapnya sebagai orang suci. Manusia abadi Babaji. Salah satu tokoh misterius dalam tradisi Hindu Yoga yang diyakini sebagai manusia abadi yang telah mencapai persatuan dengan Brahman dan mencapai moksa sehingga memiliki anugerah hidup abadi karena sesungguhnya Jivatman adalah abadi, adalah Mahavatar Babaji Nagaraj. Jika dilihat dari tahun kelahirannya, maka sampai saat ini Babaji telah berusia 1812 tahun. Meski demikian, cucu muridnya yang bernama Yogananda mengatakan bahwa penampilan Babaji masih layaknya seorang pemuda tampan yang baru berumur 25 tahun. Beliau hidup secara tersembunyi sebagai seorang pertapa di pegunungan Himalaya, dan hanya orang yang beruntung saja yang berjodoh untuk bisa bertemu dengan beliau secara fisik. Mumtaz Ali, seorang pertapa yang mengaku pernah berjumpa dengan Babaji di dekat Bukit Nilkant, memberikan deskripsi tentang Babaji sebagai orang yang berkulit kuning langsat, mengenakan kain putih bersih dari pinggang sampai lutut, dengan rambut berwarna coklat panjang hingga ke bahu. Dia menyebutkan bahwa aura suci terpancar dari Babaji. Mahavatar Babaji lahir pada 30 November 203 di desa Paranipetai, Tamil Nadu, dekat sungai Cauvery, India. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Nagarajan. Pada usia 5 tahun, ia diculik seorang pedagang dan dijadikan budak di kota Kalkuta. Seorang saudagar kaya kemudian membeli dan membebaskannya karena dia dianggapnya sebagai anak yang baik. Babaji kemudian bergabung dengan sekelompok pendeta pengelana dan mempelajari Veda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, dan Bhagavad Gita. Pada usia 11 tahun, ia melakukan perjalanan ziarah ke kuil suci
Kataragama Sri Lanka dan bertemu Siddha Bogarnatar dan menjadi muridnya. Setelah itu, dia juga menjadi murid dari Siddha Agung yang bernama Agasthyar. Bogarnatar dan Agasthyar termasuk siddha-siddha yang terkenal dalam tradisi yoga. Mereka juga dikenal sebagai manusia abadi. Agasthyar kemudian menginisiasinya ke dalam Kriya Yoga Kundalini Pranayama. Babaji kemudian diperintahkan untuk melatih diri di Badrinath yang terletak jauh tinggi di pegunungan Himalaya yang bersalju hingga menjadi seorang siddha. Selama 18 bulan lebih, Babaji Nagaraj bertapa di dalam goa di pegunungan Himalaya hingga ia berhasil mencapai kesempurnaan atau yoga persatuan dengan Brahman. Pada tahun 1861, Babaji memerintahkan kepada muridnya yang bernama Lahiri Mahasaya untuk menyebarkan ajarannya. Pada tahun 1894, Babaji juga memerintahkan Sri Yukteswar Giri, murid Lahiri Mahasaya, untuk menuliskan kitab tentang makna sejati semua agama. Beliau berkata, "Tulislah sesuatu tentang persamaan berbagai ajaran agama. Buktikan bahwa pesan para nabi itu satu dan sama. Yang menciptakan perbedaan adalah manusia." Sri Yukteswar pun kemudian menulis buku berjudul Kaivalya Darshanam atau Pengetahuan Suci. Babaji juga memerintahkan Paramhansa Yogananda, murid Sri Yukteswar, untuk pergi ke Amerika dan menyebarkan ajaran yoga. Yogananda memenuhi misi ini dari tahun 1920 hingga 1952. Dari sinilah yoga kemudian mulai tersebar ke seluruh dunia. Yogananda juga mendirikan organisasi The Self-Realization Fellowship atau Persaudaraan Kesadaran Diri dan menulis buku Autobiography of a Yogi yang salah satu babnya menceritakan tentang perjumpaannya dengan Babaji. Yogananda juga menceritakan bahwa Babaji pernah beberapa kali menghidupkan orang yang sudah mati. Pada tahun 1952 dan 1953, Babaji juga memerintahkan Yogi S.A.A. Ramaiah dan N.V. Nelakantan untuk menuliskan 3 buah buku. Dalam buku Masterpiece of All Ills, Babaji menceritakan jati dirinya secara lebih detail. Buku-buku lain yang menceritakan tentang perjumpaan dengan Babaji adalah Shimacharan Lahiri Mahasaya atau Biografi Lahiri Mahasaya, kemudian Purana Purasa, Yogiraj Sri Samachurn Lahiri, dan Apprenticed to a Himalayan Master, A Yogi's Autobiography. Selain itu, orang lain yang pernah ditemui oleh Babaji adalah Sri Satya Sai Baba, suami Keshabananda, Pranabananda Giri, Kebalananda Giri, Ram Gopal Muzumdar, Sankari Marta, serta M. Govinda. Reputasi Babaji di dunia barat juga sudah cukup terkenal. Bahkan pada tahun 1967, grup band legendaris The Beatles memasang gambar Babaji di albumnya yang berjudul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sebuah grup rock band bernama Supertramp juga membuat sebuah lagu tentang beliau yang berjudul Babaji. Sebuah film tentang Babaji yang berjudul Baba juga pernah dibuat pada tahun 2002 dan ditulis oleh Rajinikanth. Banyak bertapa di India yang juga disebut Babaji. Banyak pertapa di India yang juga disebut Babaji atau bahkan Babaji Maharaj, sehingga menyebabkan kebingungan antara Mahavatar Babaji dengan pertapa lainnya yang memiliki nama yang mirip. Para pelajar spiritual barat menyebutnya sebagai The Deathless Master atau guru abadi yang tak pernah mati.